Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Pratama Sagala dengan NIM D171230044. Di sini saya akan membahas industrial pollutant. Industrial pollutant sendiri adalah polusi dari industri. Yang saya bahas pada kali ini adalah water pollutant. Water pollutant is a condition where water quality decrease due the entry of dangerous substance or pollutant. Nah, water pollutant itu sendiri adalah pencemaran air di mana kualitas air menurun akibat masuknya zat-zat berbahaya atau bahan pencemar lainnya. Dapat berupa benda atau makhluk hidup atau energi yang mengontaminasi sumber air. Sumber air dapat berupa sungai, danau, laut, atau air dalam tanah. Polusi air adalah masalah yang tidak dapat diabaikan karena sangat amat serius karena dapat mengancam keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Sumber limbah air adalah limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah seharusnya diproses lebih lanjut sebelum dibuang ke lingkungan. Oke, berikut adalah beberapa prinsip dari pengolahan air limbah. Prinsip of water treatment. Yang pertama adalah physical treatment. Gravity settling is the most common physical process for the removing suspended solid from wastewater. Artinya pengolahan secara fisik. Penempatan gravitasi adalah sifat fisik umum untuk menghilangkan padatan tersuspensi dari limbah air. Merupakan metode memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk memisahkan partikel padat dan partikel yang lebih berat dari air. Kelebihan metode ini adalah biaya operasi yang sedikit, namun ada kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama dan tempat yang cukup luas. Dan yang kedua adalah biological treatment. Most of the organisms in water can serve as food substrate to provide energy for microbial growth. Atau pengolahan air limbah secara biologis. Air limbah berfungsi sebagai makanan atau substrat untuk menyediakan energi bagi mikroba. Pada metode ini memanfaatkan kemampuan mikroorganisme untuk mengurai bahan pencemar organik. Bahan pencemar organik yang dapat membahayakan lingkungan maksudnya. Mikroorganisme ini antara lain adalah bakteri, jamur, dan protozoa. Nah, untuk berikutnya yaitu chemical process. For municipal wastewater precipitation and disinfection are the only process having wide application. Nah, untuk bagian ini atau untuk limbah air kota, pengendapan dan disinfektan memiliki penerapan yang luas. Nah, pengendapan dan desinfeksi bertujuan menghilangkan padatan tersuspensi pada limbah air yang lebih besar. Kemudian desinfeksi bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme berbahaya seperti patogen yang ada di dalam air limbah. Kedua kombinasi antara pengendapan dan desinfeksi ini dapat menghasilkan air yang lebih bagus atau lebih jernih untuk dapat dibuang langsung ke lingkungan. Nah, untuk berikutnya yaitu wastewater treatment process atau proses penanganan, yaitu ada 3 tahap, yaitu primary treatment, secondary biological treatment, atau yang ketiga tertiary advanced treatment. Yang pertama penanganan primary
adalah tahapan awal yang mendasar dari pengolahan air limbah. Fungsi dari pengolahan ini menghilangkan padatan tersuspensi yang berukuran besar dan yang mengambang. Nah, untuk yang secondary biological treatment, pengolahan yang menggunakan biologis, seperti menggunakan mikroorganisme. Yang ketiga, tertiary advanced treatment, pengolahannya yang lebih tersier atau lanjutan. Keempat itu ada sludge treatment, pengolahan limbah lumpur. Berikutnya itu ada primary treatment, pengolahan primer. Primary treatment, also known as pre-treatment, is the first and most fundamental stage in the wastewater treatment process. General process in primary process is a coarse filtering atau bar screen, adalah penyaringan kasar untuk menghasilkan atau untuk maksudnya menyaring atau menghilangkan benda-benda besar seperti kayu yang ada dalam pengolahan limbah tersebut. Yang kedua itu grit removal, berfungsi menghilangkan pasir, kerikil atau material keras lainnya yang berpotensi untuk merusak alat-alat pengolahan limbah untuk pengolahan selanjutnya. Yang ketiga ada primary deposition, primary sedimentation atau pengendapan primer yang menggunakan pengendapan utama sebagai pengolahan primer. Air limbah akan dialihkan ke dalam wadah besar dan diendapkan di situ. Kemudian dialirkan lagi air yang sudah diproses, atau maksudnya air yang sudah diproses itu kondisinya lebih jernih saat endapan sudah dihasilkan. Nah, ini tadi yang saya bilang ada bar screen, grit camber nih, grit remover apa nih, grit removal, primary settling, bla bla bla. Oke, selanjutnya secondary biological treatment, pengolahan sekunder atau biologis. Secondary treatment atau pengolahan sekunder. The secondary processing stage is a biological processing process, namely involving microorganisms that can break down, degrade organic materials. Type of secondary processing is 1. Aerobic system, 2. Anaerobic system. Pada tahapan pengolahan sekunder merupakan tahapan biologis yang melibatkan mikroorganisme yang mengurai bahan limbah organik. Yang pertama itu aerobic system, membutuhkan oksigen. Mikroorganisme membutuhkan oksigen untuk mengurai bahan organik pada limbah tersebut. Yang kedua ada anaerobic system, merupakan mikroorganisme yang bekerja tanpa oksigen yang dapat mengurai limbah. Jadi mereka mikroorganisme ini tidak membutuhkan oksigen untuk mengurai limbah organik tersebut. Nah, namun pengolahan ini dapat tergantung pada kebutuhan kondisi tempat dari pengolahan tersebut. Nah, ini tadi wastewater treatment, secondary treatment. Oke, lanjut. Tertiary advanced treatment, pengolahan tersier lanjutan. Process is the final process of wastewater which aim to remove nutrients, nitrogen and phosphorus and pathogens. This process focus on the removal of nutrients and pathogens. Ada nutrisi, maksudnya nutrien sebagai sumber nutrisi dan patogen. Proses ini merupakan proses akhir dari limbah yang diproses, yang bertujuan menghilangkan unsur hara dan patogen dan fosfor. Jika tidak diatasi,
Nutrisi yang mengandung fosfor dan patogen dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Maksudnya pertumbuhan alga yang berlebihan itu contohnya seperti ini. Ini kondisi airnya sudah rusak akibat pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Nah, kemudian dan dapat merusak ekosistem tersebut karena nutrien yang diproses tidak lebih lanjut, karena ya itu karena tadi adanya fosfor dan patogen yang merusak kondisi yang merusak kondisi air tersebut. Nah, patogen, bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup sangat diwaspadai karena dapat menyebabkan penyakit. Nutrisi fosfor dan patogen dapat diatasi dengan filtrasi, sedangkan patogen dapat diatasi dengan proses desinfeksi menggunakan klorin, sinar UV atau ozon. Oke, berikutnya, nah ini tadi water treatment process yang saya sebut tadi. Berikutnya ini tadi alga yang tidak stabil, pertumbuhan alga yang tidak stabil. Nah, berikutnya, sludge treatment belum dibahas tadi. Setiap pengolahan limbah cair, sekunder maupun primer akan menghasilkan endapan-endapan dari beberapa endapan cair berupa enceran atau lumpur. Nah, sludge treatment ini proses penanganan lumpur ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada lumpur dan membunuh patogen pada lumpur, serta menstabilkan bahan organik agar tidak terjadi pertumbuhan organisme berlebihan. Nah, seperti tadi pertumbuhan alga yang tidak stabil karena unsur hara pada nutrien yang tidak stabil karena belum diolahnya limbah tersebut yang mengakibatkan tidak stabil ekosistem. Berikutnya, seharusnya limbah harus ditindaklanjuti sebelum dibuang ke lingkungan. Contohnya pada lumpur ini diproses terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan ketika dibuang langsung ke contohnya sumber air seperti sungai tadi, sungai atau danau mungkin. Karena limbah bagusnya ditindaklanjuti terlebih dahulu agar aman dibuang ke lingkungan. Berikutnya, dapat ditarik kesimpulan, pengolahan air limbah adalah proses penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tahap dalam pengolahan air limbah, yaitu primer, sekunder, tersier, dan sludge treatment atau pengolahan lumpur tadi. Teknologi yang digunakan dalam pengolahan air limbah terus berkembang untuk menghasilkan air limbah yang lebih aman dan ramah lingkungan ketika dibuang langsung ke lingkungan tadi. Pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah juga menjadi solusi yang semakin penting untuk menjaga kelestarian sumber daya air karena jadinya pertukaran recycle tadi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.